والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yoga dan bersama guru saya Mas Abdullah. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video sebelumnya kita sudah membahas beberapa hal, yaitu salah satunya adalah perkara yang membatalkan wudhu ya Mas. Iya, betul. Nah, di video kali ini saya sudah mendapatkan pertanyaan yang sangat menarik yang nanti akan saya tanyakan ke jenengan. Jadi saya yakin ini sangat seru sekali. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan pertanyaannya, mohon dukungan untuk channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis. Jadi jangan lupa subscribe. Baik, Mas Abdullah. Oke. Pertanyaannya adalah, ini sangat erat kaitannya dengan budaya Jawa, Mas. Oh iya. Pertanyaannya, di Jawa itu kan banyak ya, Mas. Banyak perubahan nama. Perubahan nama. Salah satu contohnya, ketika ada orang punya anak, kemudian anaknya itu sakit-sakitan, sering sakit. Kemudian ada orang tua yang bilang, namanya diganti, kalau istilah Jawa kabutan jeneng. Iya. Keberatan nama karena mungkin namanya terlalu bagus atau maknanya terlalu bagus, kemudian kalau orang Jawa itu mengistilahkan kabutan jeneng. Kemudian diganti namanya dengan keyakinan bahwa setelah diganti nama akan tidak sakitan lagi. Bagaimana menurut pandangan fikih dengan hal-hal seperti itu? Atau mungkin ganti nama dengan alasan lain lah. Tapi kita concernnya mengganti nama dengan alasan kabutan jeneng agar tidak sakit-sakitan. Nah, seperti itu. Bagaimana menurut pandangan fikih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Mas Yoga, pada kesempatan malam hari ini sangat menarik sekali. Jadi memang tradisi yang berkembang di masyarakat. Banyak orang ataupun anak kecil ketika dilahirkan kemudian sakit-sakitan, kemudian ditanyakan kepada orang yang lebih tua. Iya, betul. Kemudian dia menyarankan untuk mengubah nama. Permasalahannya di situ dikarenakan sakit-sakitan, atau dengan lebih detailnya adalah ada kemungkinan nek coro orang Jawa itu mengatakan kabutan jeneng. Ya, gitu, betul sekali. Kabutan jeneng. Sangat banyak seperti itu. Kabutan jeneng itu. Nggih, ya emang berat atau tidak kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas kita itu bahasanya kan hubungannya tradisi erat di masyarakat, kita kolaborasikan dengan hukum fikih. Ya. Gitu ya, kita kolaborasikan dengan hukum fikih. Oke, kita jawab, tapi yang pasti harus menggunakan rekomendasi kita. Maka nanti kita bukakan dulu terhadap rekomendasi kita bagaimana hukum daripada seseorang itu mengganti nama. Sambil santai ya Mas, sambil minum. Oke, sambil minum aja enggak apa-apa ya. Ya gitu. Gini Mas Yoga. Jadi kalau kita itu melihat di dalam kitab Tanwirul Qulub ya, itu kalau kita masuk dalam bahasan nama itu kita masuknya nanti dalam bab akikoh Mas. Dalam bab akikoh. Jadi langsung kita tuju aja. Kalau dalam kitab Tanwirul Qulub halaman 249 itu dikatakan seperti ini. Jadi dikatakan wa yajibu taghyirul asma al muharramati wa yustahabbu taghyirul makruhati. Jadi dikatakan diwajibkan mengganti nama yang memang nama di situ diharamkan. Nama di situ diharamkan. Kemudian wa yustahabbu taghyirul makruhati, dan begitu juga disunnahkan mengganti nama yang memang di situ dimakruhkan. Nah, kemudian kita tafsir lagi. Jadi dengan kata lain gini Mas, ada hukum di situ wajib untuk mengganti nama tapi nama itu diharamkan. Nah, detailnya itu seperti apa? Kalau di dalam bahasan yang sebelumnya dikatakan wa tukhramu biha udhifa fihi lafdun abdin ila ghairi asma'ihi. Dikatakan diharamkan membuat suatu nama dengan menggunakan kata abdun yang memang di situ dimudhofkan karena bahasa Arabnya, tapi kalau bahasa Indonesianya digabungkan
dengan nama tapi selain daripada Asmaul Husna. Selain daripada Asmaul Husna. Yang diperbolehkan itu kan nama Abdun digabungkan dengan Asmaul Husna. Nah, kalau ini digabungkan dengan selainnya Asmaul Husna, itu hukumnya adalah diharamkan. Contohnya seperti Diharamkan. Abdul Rahim itu. Ya, Abdul Rahim itu yang menggunakan Asmaul Husna. Kalau Allah itu menjadi Abdullah. Nama saya Abdullah, Mas. Ya. Oke. Kemudian ya Allah ya Rahman ya. Kalau kita gabungkan Abdurrahman. Rahim kemudian Abdur Rahim. Itu nama-nama Abdun yang diperbolehkan ketika digabungkan dengan Asmaul Husna. Tapi ketika di situ digabungkan selain daripada Asmaul Husna, kalau dalam kitab di sini dikatakan di situ hukumnya adalah haram. Oh iya, Mas. Seperti halnya seperti ini, saya tahu dulu. Ka'abdil Ka'bah. Jadi seperti halnya di situ Abdun itu kawula ya. Kawula, Ka'bah itu adalah Mekah. Tapi jadi ada, Mas, nama orang-orang dengan ini sebagai contoh, kalau ada saya juga kurang tahu. Yang jelas kan di situ ada kemungkinan namanya kok Abdul Ka'bah. Woi Ka'bah kan seperti itu. Nah, itu enggak boleh sebab Abdun itu memang diperbolehkan. Itu seperti itu. Itu bisa dipahami. Kemudian gini dikatakan lagi, wa tukrahu at-tasmiyatu bil asma'il qabihah kabighalin. Termasuk juga dimakruhkan menamai anak dengan nama-nama yang memang di situ dianggap jelek. Dicontohkan di sini kabighalin. Bighal itu seperti halnya keledai. Jadi kalau di Arab itu ada pencampuran antara kuda betina dengan keledai jantan. Ya, secara tidak langsung persilangan. Nah, persilangan di antara kuda betina dan keledai jantan itu namanya nanti bighal. Lah kok ada orang kok namanya bighal, ini termasuk asmaul qabihah. Nama-nama yang memang di situ jelek. Maka di situ dikatakan di sini dimakruhkan, makruh seperti itu. Maka dengan kata lain, Mas, apakah kita boleh di situ mengganti nama seseorang dengan nama yang lebih bagus? Itu boleh. Boleh, enggak masalah. Bahkan kalau namanya itu di situ dikatakan namanya kok di situ jelek, itu adalah memang disuruh untuk mengganti, disuruh untuk mengganti. Jadi rekomendasi yang paling tepat di situ adalah diperbolehkan mengganti nama dengan tujuan nama yang lebih bagus menurut agama seperti itu. Ya. Nah, menarik ini. Saya pernah ada kasus seperti ini, Mas. Ada ini masih keluarga saya. Oke. Ada yang memberi nama anaknya itu nama Wali. Nama Wali. Salah satu wali songo lah. Iya. Kemudian ya seperti tadi anaknya itu sering sakit atau apa. Nah, kata orang tua yang kakeknya, tapi kakeknya suaminya itu. Iya. Itu bilang, wah, kabutan jeneng, ganti jeneng wae ya. Ganti nama saja. Iya. Kemudian diganti dengan nama yang lebih modern, modern. Nah, menurut pandangan fikih seperti apa kalau namanya awalnya sudah iktibar ke para wali, kemudian diganti nama yang lebih modern? Seperti itu. Oh ya, gini. Sebenarnya kalau nama wali itu kan sudah nama masyhur ya. Nama masyhur dalam arti secara rekomendasi bahasa begitu penataannya memang sudah termasuk yang diperbolehkan, rata-rata memang seperti itu gitu. Tapi kalau ada anggapan di situ kok nama wali itu memberatkan kepada orang yang dikasih nama, kita sebenarnya cuma sebatas itibar. Sebatas itibar. Mungkin wali ini mempunyai karomah seperti ini, mungkin dia mempunyai kecerdasan sehingga kita mempunyai anak diitibarkan dengan nama wali itu. Nama wali itu dengan tujuan biar nanti anak kita seperti halnya wali yang disebut gitu. Sebenarnya gini, Mas, berat dan tidak berat itu sebenarnya kan sesuai dengan anggapan seseorang. Ya, anggapan seseorang ataupun mungkin orang tua di situ mempunyai anggapan berat ini kan seperti itu. Tapi beratnya itu terkadang yang menjadi rekomendasi itu sing ditekok iki yo ndak paham permasalahan agama. Mungkin berdasarkan keyakinan dia belaka. Berdasarkan keyakinan dia belaka.
Sehingga dia menyarankan seperti itu. Bahkan ada yang di situ mengatakan coba-coba. Coba kalau diganti jeneng. Coba diganti jeneng. Coba diganti jeneng. Kira-kira nang kono cek loro-loronan atau ora kan seperti itu. Nah, boleh atau tidak? Rekomendasinya dikembalikan pada kitab itu tadi. Kalau namanya di situ qabihah, maka di situ namanya jelek, maka di situ supaya diganti, supaya diganti. Dengan kata lain watukruhu atasmiyatu bil asmaul qabihah. Jadi memang di situ untuk mengganti, apalagi namanya di haram. Sebenarnya kalau dengan menggunakan nama wali itu tidak diganti ya enggak apa-apa. Seperti itu. Tapi kalau kapeksane diganti yo monggo, nggih, monggo. Sebab tradisi Jawa itu cuman coba-coba terkadang. Tidak berdasarkan rekomendasi daripada hukum fikih maupun hukum-hukum yang diambil dari Al-Qur'an maupun hadis. Seperti itu ya. Coba-coba tapi memang sudah takdirnya, sudah waktunya sembuh. Terkadang diyakini karena nama. Diyakini karena nama. Jadi secara penelitian memang belum tentu pasti kalau itu memang itu bahasanya kabutan jeneng. Tapi itu koyok nggathuk nih perkara sing ngogak matuk terkadang seperti itu. Iya, betul. Jadi kadang gini, Mas. Kadang mungkin diberi nama wali, terus kadang yang orang tua itu lah mung anakmu kok jenenge apik men gitu. Iya. Nah, terus kadang namanya nama wali, nama itibar wali, tapi mungkin anaknya agak nakal jadi agak malu mungkin ya. Mungkin malu. Yang perlu saya garis bawahi Mas, gini. Jangan kita mudah menjustifikasi bahwa ini dipermasalahkan hanya sebatas nama. Loro nih mergo jeneng iki, mergo kabutan iki. Lah itu jangan seperti itu juga. Jadi permasalahan sakit itu banyak, jangan langsung dihubungkan pada nama ngeten niku. Dan kita tidak boleh bahasan dalam hati berkeyakinan langsung bener ini sangka jeneng. Ndak juga. Ya bisa juga Gusti Allah lagi ngersakno loro kan seperti itu ya. Gitu ya. Baik, jadi intinya mengganti nama itu boleh asalkan mengganti nama untuk yang lebih baik. Contoh seperti namanya menggunakan nama hari. Kadang orang Jawa itu kan ada yang namanya Senin atau Kemis, kemudian direkomendasikan oleh seorang kiai atau seorang yang diyakini alim, kemudian diganti nama dengan nama yang lebih baik seperti Muhammad siapa, Abdurrahman, Abdurrahim yang menggunakan Asmaul Husna. Jadi seperti itu ya Mas. Iya, kalau lebihnya seperti. Baik, mungkin cukup untuk pembahasan kita di video kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan lagi dari teman-teman bisa silakan tanya ke kolom komentar dan insya Allah akan kita bahas di video selanjutnya. Sekali lagi mohon dukungannya untuk channel kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.